Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Dea di pembelajaran biologi. Semoga kalian sehat selalu dan semangat terus ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran dan videonya, kalian juga boleh menyiapkan camilan ya, misalnya roti atau yogurt. Tapi sebelum itu jangan lupa dicek dulu tanggal kadaluarsanya agar makanan yang kalian konsumsi belum ditumbuhi oleh jamur. Kira-kira jamur yang tumbuh pada roti dan jamur yang tumbuh di sisa-sisa pepohonan termasuk hewan atau tumbuhan ya? Atau jamur ini memiliki kingdom tersendiri? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, simak terus video ini sampai akhir ya. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang kingdom fungi atau jamur. Apa sih jamur itu? Jadi, jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel akan tetapi tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur bukan termasuk tumbuhan maupun hewan ya, melainkan dipisahkan ke dalam kingdom tersendiri. Karena bentuknya yang beraneka ragam dan sifat-sifatnya juga unik. Nah, agar kita lebih paham lagi mengenai jamur, mari kita bahas dulu apa saja ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bentuknya yang beraneka ragam. Ada yang berbentuk oval, berbentuk seperti benang, dan beberapa jamur juga memiliki tubuh buah yang berbentuk payung, bulat, dan lain-lain. Kemudian jamur ada yang memiliki satu sel atau uniseluler dan memiliki banyak sel atau multiseluler. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu tubuhnya dilindungi oleh zat kitin. Jadi zat kitin itu apa sih? Zat kitin adalah senyawa yang berada di bagian terluar tubuh jamur yang berfungsi untuk memperkokoh tubuh jamur. Kemudian karena jamur ini tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu jamur bersifat heterotrof. Nah, bagian tubuh jamur tersusun dari hifa atau benang-benang. Kumpulan dari beberapa hifa ini akan membentuk yang namanya miselium. Selanjutnya ada cara hidup fungi. Yang pertama yaitu ada saprofit. Jamur memperoleh makanan dari organisme atau makhluk hidup yang sudah mati. Nah, jamur dengan sifat ini biasanya berperan sebagai dekomposer atau pengurai di dalam ekosistem. Kemudian cara hidup yang kedua adalah parasit. Jamur memperoleh makanan dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Ya, biasanya jamur yang bersifat parasit ini juga memiliki sifat patogen atau dapat menyebabkan penyakit. Nah, cara hidup yang ketiga adalah mutual. Jadi, jamur memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup, akan tetapi tidak merugikan inangnya ya. Contohnya pada simbiosis antara jamur dengan alga hijau biru yang spesiesnya misalnya lichen. Selanjutnya ada reproduksi jamur, dibagi menjadi dua cara. Yang pertama secara vegetatif atau aseksual, dan secara generatif atau seksual. Nah, untuk reproduksi vegetatif atau aseksual pada jamur uniseluler dan multiseluler itu juga berbeda ya. Pada jamur uniseluler dengan cara pembentukan tunas baru, sedangkan pada jamur multiseluler dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual. Kemudian untuk reproduksi generatifnya dengan cara penyatuan hifa atau singgami melalui dua tahap. Yang pertama yaitu penyatuan plasma sel atau plasmogami dan penyatuan inti sel atau karyogami. Nah, untuk spora seksual pada jamur ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu zygospora, ascospora, dan juga basidiospora. Nah, jamur diklasifikasikan berdasarkan reproduksi seksualnya menjadi 4 divisi, yaitu divisi ascomycota, basidiomycota, deuteromycota, dan juga zygomycota. Mari kita bahas satu-satu dari masing-masing divisi ini ya. Yang pertama yaitu ada divisi ascomycota. Untuk ciri-cirinya yaitu menghasilkan ascospora pada reproduksi generatifnya, pada vegetatifnya membentuk spora dari conidia,
kemudian ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler, memiliki hifa yang bersekat. Contoh spesiesnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, untuk reproduksi pada divisi Ascomycota, secara aseksual Ascomycota yang uniseluler bereproduksi dengan cara membentuk tunas, sedangkan yang multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan kalau secara seksual, Ascomycota uniseluler dengan cara konjugasi dan yang multiseluler dengan cara singgami. Dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang-cabang dan membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dengan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid akan mengalami meiosis, menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan prosesnya akan kembali berulang. Selanjutnya ada peran Ascomycota. Contoh spesiesnya yaitu Saccharomyces cerevisiae untuk pembentukan tapai dan roti, Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa untuk pembuatan oncom merah dan juga ampas tahu. Yang selanjutnya ada divisi Basidiomycota. Untuk ciri-cirinya yaitu menghasilkan Basidiospora pada reproduksi generatifnya. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu umumnya berupa jamur makroskopis dan jamur multiseluler. Contoh spesiesnya adalah Volvariella volvaceae. Selanjutnya untuk reproduksi Basidiomycota dengan cara aseksual dengan membentuk konidia, sedangkan kalau secara seksual dengan cara singgami melalui Basidiospora. Hifa positif dan juga hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi karyogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut dengan sterigma. Nah, inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora kemudian akan tumbuh menjadi hifa yang bersekat. Selanjutnya, peran Basidiomycota. Contoh spesiesnya adalah Volvariella volvaceae, Auricularia polytricha, dan juga dari genus Pleurotus. Ya, ini adalah contoh spesies yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Nah, lanjut ke divisi yang ketiga adalah divisi Zygomycota. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan zygospora untuk reproduksi generatifnya, tubuhnya multiseluler, hidup di darat dan juga saprofit, memiliki hifa yang tidak bersekat, dan contoh spesiesnya adalah Mucor mucedo. Kemudian untuk reproduksi Zygomycota ini juga sama dengan divisi-divisi yang lain, yaitu bisa secara seksual maupun aseksual. Kalau pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan juga pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur yang baru. Sedangkan pada proses seksual, dimulai dari hifa jantan dan hifa betina yang saling berdekatan, membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami atau penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametangium dan diikuti dengan karyogami atau penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot dan zygosporangium menghasilkan zygospora. Zygospora kemudian akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan prosesnya akan kembali berulang. Kemudian peran Zygomycota di sini ada contohnya dari genus Rhizopus. Yang pertama ada Rhizopus stolonifer yaitu jamur yang tumbuh pada roti, dan Rhizopus oligosporus yaitu jamur tempe. Selain itu ada juga spesies lain yaitu contohnya Mucor mucedo, mengurai kotoran ternak, Beauveria bassiana sebagai pengendali hama alami, dan juga dari Pilobolus sebagai dekomposer kotoran hewan. Nah, kita lanjut ke divisi yang keempat yaitu divisi Deuteromycota. Untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki hifa yang bersekat, umumnya berukuran mikroskopis, berukuran saprofit atau parasit, reproduksi aseksualnya dengan conidiospora, blastospora dan juga artospora. Nah, karena
reproduksi seksual pada divisi ini belum diketahui, maka fungi dari divisi Deuteramycota juga sering disebut sebagai fungi imperfect. Nah, untuk peran Deuteramycota, contoh spesiesnya ada Tinea versicolor yang menyebabkan penyakit panu pada kulit. Kemudian ada Epidermophyton floccosum, ini menyebabkan penyakit kaki atlet, dan dari Trichophyton yang menyebabkan penyakit ringworm. Nah, selanjutnya ada simbiosis antara jamur dengan organisme yang lain. Misalnya ada lichen atau lumut kerak, ini merupakan simbiosis antara ganggang hijau biru dengan jamur. Contoh spesiesnya adalah Usnea dasypoga. Kemudian untuk simbiosis yang kedua yaitu disebut dengan mycorrhiza. Mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini mengenai kingdom fungi. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.